Halo semua, selamat sore. Kita ada masih di Palmerah Hiu. Sekarang kita bisa bertemu lagi, bisa bercengkrama lagi, dan juga senengnya itu tuh dari acara Palmerah Hiu itu biasanya kolaborasi bertumbuh dari orang-orang yang memang hadir di sini. Gak cuman dari antar karyawan dari Kompas Gramedia, tetapi juga siapapun yang ada di sini, dan it's always such a wonderful vibe and always such a positive environment to be in, cause it's been so happy here di Palmerah Hiu. Nggak cuma makan-makan, tapi ngobrol-ngobrolnya itu tuh juga bisa melakukan dengan santai. Nah, di sesi kita kali ini kita bertemu dan akan ngobrol-ngobrol kepada 3 lelaki-lelaki yang keren sekali ini dan sudah berkecimpung di dunia Web3 di tahun 2022 dan will be doing more di tahun 2023. Amin, insya Allah. Ada Mas Helman Taufani, yaitu Commercial Development Manager dan juga mengepalai dari NFT project dari Harian Kompas. Lalu juga ada Mas Iam, Mas Ilham Koiri, yaitu GM Communication Management dan Bentara Budaya, yang sekarang juga lagi mendevelop sebuah NFT lab yang bisa melahirkan seniman-seniman untuk bisa masuk ke dunia Web3 dan juga bisa merilis NFT-nya. Dan juga ada Diptraya Ratulangi, yaitu juga salah satu founder dari Kogi NFT, yang merupakan proyek yang lahir dari corporate HR dan juga sekarang bersama Rekata Studio. Apa kabar nih mas-mas? Boleh dipegang dulu. Baik. Semuanya. Kita akan topik hari ini itu namanya bertemu di tengah. Bagaimana kita bisa menyatukan wadah-wadah atau passion di Web2 tetapi dimasukkan kepada Web3, yaitu iterasi internet selanjutnya. Dan berdasarkan dari proyek yang dijalankan oleh dari mas-mas, semuanya berbeda-beda gitu ya mas ya. Ada NFT dalam jurnalisme, ada NFT dalam seni, dan juga NFT digunakan untuk menjalankan program-program edukasi. Aku pengen ngegodok banyak tuh mengenai itu. Bagaimana mungkin dari sesi ini kita bisa menyelidiki cara bagaimana NFT itu tuh mengubah model bisnis atau mengubah bagaimana kreator-kreator itu tuh bisa di-empower atau diberdayakan. Dan juga memungkinkan untuk terjadinya bentuk kolaborasi, bentuk kepemilikan atas kreasi-kreasi. Aku pengen banyak mengulik sih bagaimana teknologi ini dan juga wadah ini jadi bisa menghasilkan kreativitas baru, menghasilkan inisiatif baru yang bisa saling empower each other gitu. Dan juga memperkaya lagi budaya Indonesia, memperkaya lagi kreasi-kreasi Indonesia. Itu yang pengen aku kulik kali ini ya, Mas Elma, Mas Raya, dan juga Mas Iam. Mungkin aku awalnya dari Mas Helman dulu kali ya. Karena gue pegang. Karena pegang mic. Padahal pegang Baik. Iya. Udah Udah siap ini. Kan bertemu di tengah ya, ditaruh di sini. Apa kita puter aja mas? Iya. Oke Mas Helman. Aku mau nanya sama Mas Helman duluan tuh karena out of the units dari Kompas Gramedia gitu ya, berbagai macam bisnis unit. Harian Kompas itu tuh yang pertama merilis. Kogi duluan. Ya, Kan langsung mintut blockchain mas. Lu termasuk Oji nih, pegang NFT-nya Kogi yang pertama banget ya Mas Raya ya. Enggak, maksudnya yang mintut duluan di sebuah blockchain itu kan Harian Kompas dulu mas. Walaupun sudah merilis beberapa collection gitu ya. Awal mula yang menurut aku menjadi sebuah inovasi dan juga suatu hal yang berbeda dari industri NFT yang kita lihat mostly adalah sebuah gambar atau ilustrasi. Harian Kompas mengeluarkan cover koran gitu ya mas ya. Dari opini mas sendiri nih,
apalagi collection yang dirilis itu sangat memberikan panggung kepada wartawan, memberikan panggung kepada jurnalis. Bagaimana sih NFT ini akhirnya bisa memberdayakan this type of industry gitu? Oke. Sebenarnya hal itu bukan barang baru ya di dunia jurnalistik gitu ya. Mungkin Mas Yam sangat mengalami sendiri karena beliau juga wartawan aktif sebetulnya gitu. Kalau dulu sebelum era digital, kepemilikan atas produk jurnalistik ini cukup dipunyai oleh banyak orang, nggak cuma medianya. Kalau kita inget ya, mungkin generasi sekarang ada yang ngerti clipping nggak ya gitu. Jadi kalau aku masih ngerti. Iya, kalau aku masih ngerti clipping. Atau zamanku deh gitu, ketika 90-an gitu ya, ketika koran itu ngeluarin berita. Kalau aku senengnya AC Milan, kalau Mas Raya kan MU ya. Jadi kalau misalnya Milan juara gitu, kayak pengen motong tuh halamannya terus disimpan, ada posternya dulu disimpan, ada foto yang bagus dan sebagainya. Jadi sebetulnya memiliki produk jurnalistik atau karya jurnalistik yang dihasilkan oleh teman-teman wartawan foto, itu bukan hal yang baru gitu. Nah memang ketika era digital, ini memang jurnalistik itu kalau kami melihatnya kadang-kadang suka take it for granted lah ya gitu. Jadi effort yang sudah dikeluarkan oleh wartawan foto, apalagi ketika mereka meliput perang, investigasi, hal-hal yang penting, itu kadang-kadang ya cuman dimaknai oh ya udah ada yang moto, kemudian kita jadi tahu dan sebagainya. Tapi ya mereka nggak ada hasrat untuk memiliki gitu. Nah sebetulnya berangkat dari concern kita sebelum ada scene NFT, ini lama-lama kepemilikan atas sebuah produk jurnalistik ini kalau yang punya hanya media, ya nantinya sebuah momen atau peristiwa itu akan cepat lupa ya. Maksudnya kita kan sangat akrab dengan produk-produk jurnalistik yang mungkin kita udah nggak tahu asalnya tuh, kayak foto yang di Iwo Jima yang tentara Amerika pakai bendera atau perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato di Surabaya, itu kan dari karya jurnalistik seperti di foto kemudian masuk di media dan sebagainya. Nah kalau di digital ini sebetulnya mulai tahun berapa ya, tahun 2000-an ke atas lah ya, banyak peristiwa penting tuh yang ya bisa jadi hilang gitu. Kalau kita tanya ke generasi sekarang gitu ya, kalau nanya masih inget nggak apa yang terjadi di tahun 2001 gitu, ketika mereka mungkin ya kalau yang lahir 90-an ya, atau di tahun 2011 momentum besar apa gitu yang gitu. Satu, karena di buku sejarah itu udah nggak dibahas juga, biasanya selesai di tahun 65 pas Kompas lahir kebetulan gitu ya. Kemudian yang kedua juga tadi mereka juga mungkin orang tuanya juga nggak mengkolek produk jurnalistik sehingga bisa diwariskan. Saya masih ingat karena dulu orang tua saya termasuk rajin mengclipping, terus mendokumentasikan buku. Kalau dulu zamannya Orde Baru ada 30 tahun Indonesia Merdeka gitu, berseri-seri. Kita jadi tahu tuh peristiwa apa yang terjadi setelahnya. Nah itu sebetulnya motif itu yang kita merasa jadi menarik ketika ada NFT gitu. Kenapa ketika ada NFT? Padahal itu ya bisa dilakukan juga campaign-nya tanpa ada NFT. Nah NFT ini yang mengubah landscape adalah benda digital ini sekarang ada otorisasinya, ada sertifikasinya gitu. Kalau kita mengibaratkan NFT itu selalu BPKB-nya gitu, bukan mobilnya kan. Nah, semua karya digital itu jadi bisa ada pencatatannya, termasuk kepemilikannya, bukti kepunyaan dan sebagainya. Ini yang menurut kita bisa jadi satu hal yang game changing gitu ya. Terlebih kemudian nggak lama kemudian dari ketika kita punya ide itu, fitur di Meta, di Instagram ternyata mereka mengistilahkan NFT itu sebagai digital collectibles gitu. Makanya itu sangat, ini pas banget arah kita memang kedepannya ini NFT akan berfungsi ke collecting benda-benda digital gitu. Nah dari tujuan jangka pendek bahwa karya-karya jurnalistik yang dilahirkan di era digital itu bisa di-preserve melalui NFT, kita jadi lebarkan sekalian bahwa di Harian Kompas tuh ada proyek digitalisasi arsip yang dulunya koran, foto, yang analog itu didigitalkan. Nah pertanyaannya sekarang mau jadi apa selain jadi arsip digital di koran saja. Nah itu kita coba aja proyeknya kita spend. Jadi nggak cuma yang digital karya-karya yang lahir di era digital, tapi juga dari awal mula Kompas
itu bisa dimiliki sekaligus sebagai lahan preserve karya jurnalistik ke orang-orang. Jadi ya clipping bentuk baru lah, barangkali analoginya yang paling sesuai seperti itu. Kira-kira begitu. Dan impact-nya ke depan apa buat jurnalistik? Menurut kita ya pentingnya adalah media ataupun semua yang entitas yang nanti menghasilkan produk jurnalistik itu jadi bertanggung jawab lagi terhadap quality. Kalau di media digital nggak banyak media digital yang invest ke SDM-nya untuk menghasilkan fotografer yang berkualitas. Kenapa? Karena mereka tinggal ngambil aja dari wire dan sebagainya. Jarang invest ke menghasilkan wartawan yang kayak Mas Ilham yang bisa menulis sastrawi, punya background santri keagamaan yang gitu untuk memperkuat tulisannya. Kenapa ya? Karena produknya take it for granted gitu. Nah, dengan adanya kepemilikan dan sebagainya, ya kita berharap ya nanti media kedepannya bisa lagi bukan sadar lah ya, tapi balik lagi ke kayak dulu, mereka perlu invest loh ke jurnalis yang bagus, fotografer yang bagus, kira-kira begitu. Thank you so much Mas Helman. Dan aku mau tunggu, belum dulu Mas Helman, belum. Aku selama Harian Kompas merilis beberapa collectionnya, aktivasi-aktivasi yang dilakukan yang juga menyenangkan buat aku tuh adalah pelaksanaan Twitter Space yang mengundang kembali wartawan ataupun jurnalisnya, untuk mereka bisa menceritakan perspektifnya mereka ketika mereka mengambil potret itu, ketika mereka menuliskan karya jurnalistiknya mereka. Menurut Mas nih, especially nanti mungkin Mas Ian bisa menambahkan ya, seberapa pentingnya sih untuk Mas mengembalikan lagi suara dari pemotret, suara dari wartawannya ketika merilis collection itu gitu. Karena aku ngerasa Twitter Space itu menyenangkan gitu ya, maksudnya dibalik dari potret yang selain monumental di masa-masa tertentu, pasti dibalik itu juga untuk wartawan itu bisa mengambil potret itu tuh dengan segala perjuangan gitu. Seberapa penting menurut Mas, dan mungkin Mas Ian bisa menambahkan sebagai wartawan aktif ya? Iya, sebagai wartawan. Ada karya Mas Ilham juga yang kita minting gitu ya. Tapi apa namanya? Kok bisa? Karya kolektif ya. Peristiwa apa kayaknya ada, nanti Mas Ilham mungkin ingat. Jadi sama sebetulnya kayak karya-karya seni umumnya ya. Ketika orang memiliki, kadang-kadang mereka yang pertama pasti karena ketertarikan subjektif sendiri gitu. Misalnya melihat lukisan, oh saya suka nih lukisannya gitu. Kemudian koneksi dia dengan karya tersebut akan makin kuat ketika dia tahu backgroundnya apa. Misalnya kita beli lukisannya Van Gogh gitu ya, oh ternyata ini dibuat ketika dia patah hati dan sebagainya. Dia jadi mengerti unsur ekstrinsik di belakang itu. Nah, kita men-treat produk jurnalisme itu sama seperti itu. Karena produk jurnalisme itu bukan lahir dari nihilisme ya, bukan tiba-tiba lahir dari void gitu ya. Tapi ada sebab dan akibatnya gitu, sebab dan penyebabnya dan sebagainya yang melatari di situ. Jadi sebetulnya kita mengundang pelakunya itu untuk menjelaskan konteks atau unsur ekstrinsik dari balik kita memilih peristiwa itu diangkat. Karena kadang-kadang peristiwanya itu mungkin tadi karena kita nggak mempreserve banyak peristiwa setelah tahun 65, mungkin kalau dekret presiden orang apal kenapa, pemilu 55 orang apal kenapa, tapi apa yang terjadi dengan swasembada beras itu orang nggak inget kenapa itu penting. Padahal dulu ketika saya SD itu harus apal kita kan repelita. Kemudian kenapa bom Bali itu penting, kenapa musibah Adam Air itu penting. Kasus Timur Timur jarang banget dibahas, kenapa itu penting. Nah itu kita mencoba menghadirkan teman-teman wartawan atau jurnalis peliputnya supaya mereka menjelaskan konteks tadi. Kenapa hal itu penting gitu, karena ini menyangkut ke ini itu gitu. Demikian juga dengan foto gitu. Foto jurnalisme kan juga tidak lahir dari void ya. Dia ada kenapa dia mengambil itu, konteksnya apa dan sebagainya. Nah itu memang jadi harapan kita, memang jadi penambah hubungan antara kolektor dengan karyanya. Yang kedua,
juga mewartakan value dari karya yang dimilikinya ke orang lain. Jadi kalau misalnya dia nanti menjual lagi atau apa, orang lain pun ngerti signifikansinya gitu. Kira-kira begitu. Mungkin Mas Ilham bisa menambahkan. Mau ada yang ditambahkan Mas Ilham? Mas Raya dulu. Wartawan aktif. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman yang di Bentara Budaya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Di situ ada Mas Sar, ada Mbak Ika. Di sana ada teman-teman dari Korkom, ada dari Kogi dan lain-lain. Ya. Gimana kalau saya langsung melompat NFT dari perspektif seni rupa? Boleh ya? banget. Langsung tadinya Biar ini, juga bridging mau ya, ke situ Mas. bervariasi ya. Jadi kalau menurut saya NFT itu menjadi fase terkini dari extension ruang rupa, ruang seni rupa dan desain ya. Kalau kita merujuk ke zaman dulu pada masa zaman purba, prasejarah sebelum Masehi, itu manusia melukis, menggambar itu di dinding. Kita biasa menyebutnya sebagai rock art ya, seni batu, seni gua gitu. Kemudian waktu dilukis di dinding itu ya hanya komunitasnya yang menikmati atau akan dinikmati oleh ratusan atau ribuan tahun kemudian oleh para peneliti, oleh arkeolog dan lain sebagainya. Kemudian ketika muncul kerajaan-kerajaan, mereka ingin juga mencatat dan juga menggambar dengan menggunakan sesuatu yang lebih bisa digeser-geser, yaitu menggunakan prasasti dan lain sebagainya, yang kalau kita belajar sejarah di Indonesia, prasasti itulah yang kemudian menjadi tonggak yang menentukan Indonesia itu, misalnya dari Kutai, prasasti Kutai, kita bisa tahu Sriwijaya dari prasasti Kedukan Bukit misalnya di daerah Palembang dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian manusia berkembang. Di wilayah China ada seorang cowok namanya Saklun dan dia menemukan kertas dengan cara menumbuk bambu yang kemudian dibikin bubur dan kemudian diratakan, dijemur, kemudian menjadi kertas. Dan dari kertas itulah kemudian gambar-gambar beralih ya ke kertas. Di dekat Sungai Nil di kawasan Mesir kuno, di sana mereka menemukan papirus. Papirus itu tanaman air di Sungai Nil yang kemudian juga diperlakukan dengan cara yang sama, dijadikan kertas dan akhirnya menjadi alat tulis juga. Sama di sini di kerajaan kemudian juga ditemukan daun lontar. Ya. Sampai sekarang mungkin beberapa dokumen atau catatan-catatan dari kerajaan-kerajaan lama di daun lontar. Kemudian kalau kita lihat kertas semakin berkembang. Di Eropa pada masa-masa sebelum Renaissance, kertas itu dijadikan iluminasi untuk menulis Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan lain sebagainya, yang kemudian dibikin ilustrasi yang sangat menarik sekali. Kemudian pada masa Renaissance terutama berkembanglah model pendekatan yang berbeda ketika seniman-seniman menggambar di dinding. Tekniknya namanya macam-macam ya, ada stufato dan lain sebagainya yang kita kenal sekarang, seperti Leonardo da Vinci ya, yang melukis The Last Supper di dinding, atau Michelangelo yang juga melukis di langit-langit dan yang lain sebagainya, yang kemudian sampai sekarang kita jadikan sebagai mural, graffiti, street art dan lain sebagainya. Dan kemudian lukisan berkembang lagi di atas kanvas. Itu yang kita sebut sebagai lukisan modern ya, kayak Picasso, kayak Salvador Dali di Spanyol, atau Roy Lichtenstein dan lain sebagainya di Amerika, termasuk Andy Warhol itu juga menggunakan kanvas. Dan kemudian berkembang lagi menggunakan komputer. Setelah teknologi berkembang ya, menggunakan komputer, ada karya-karya digital. Kita mengenal misalnya beberapa seniman-seniman di Eropa dan Amerika yang membuat karya-karya digital itu. Nah, belakangan ini muncullah apa yang disebut sebagai NFT. Dan NFT ini kemudian dimanfaatkan oleh para seniman dan desainer
untuk juga menjadi medan perluasan ekspresi seni rupa, tidak hanya ekspresi tapi juga medan pasar, di mana karya seni atau desain itu dipajang, ditampilkan di dalam etalase metaverse di NFT dan kemudian juga ditransaksikan untuk jual beli. Nah, kita tahu di situ ruangannya menjadi sangat terbuka, siapapun bisa masuk, dan itu betul-betul menjadi ruang baru yang menantang. Itu arena baru yang kalau kita tidak masuk kita akan rugi. Oh ya, sebelum NFT ada juga yang saya terlewat adalah media sosial. Dulu kita para penonton publik gitu kalau mau melihat lukisan harus datang ke museum. Betul. Datang ke museum, datang ke galeri, datang ke Bentara Budaya. Tetapi ketika media sosial muncul, kita bisa menonton lukisan itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Zaman sebelum itu ada namanya Friendster, mungkin Mas Raya nggak tahu. Saya tahu, saya nggak tahu. Iya, iya. Tahu. Nah, iya, itu menjadi etalase di mana karya seni rupa itu bisa juga ditaruh di situ dan dilihat oleh orang sedunia dengan waktu yang sangat fleksibel. Dan kemudian NFT. Jadi NFT itu adalah medan baru yang merupakan hasil dari inovasi teknologi yang memungkinkan semua kalangan ya, termasuk seniman dan desainer untuk menaruh karyanya di situ, menjualnya, bertransaksi, dan setiap transaksi itu akan mendapatkan sertifikasi yang bisa dijamin ya, sehingga dia tidak bisa dipecah, dipertukarkan, dia menjadi otentik meskipun karya fisiknya itu ada di tangan seniman. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak Salsa. Terima kasih. Thank you Mas Iam. Tapi itu jangan tunggu dulu Mas Iam, saya masih mau nanya Mas. Siap. Ntar dulu baru nanti Mas Raya. Melihat bagaimana ini menjadi wadah seni rupa, aku melihat bahwa Bentara Budaya pun ingin mengambil aktif di dalam wadah baru ini dengan membangun yang namanya NFT Lab. Yang sepengetahuan aku, NFT Lab ini dibuat atau dilaksanakan sebagai program untuk bisa mengasah seniman-seniman agar mereka bisa terjun ke dunia itu. Dan juga nggak cuman seniman aja, tetapi siapapun yang mungkin masih novice gitu ya, sebagai desainer ataupun sebagai artist atau sebagai illustrator. Nah, dalam membangun NFT Lab ini tujuan besarnya tuh gimana sih Mas? Bentara Budaya ini ingin memposisikan dirinya sebagai apa dalam pelaksanaan program ini? Boleh diceritakan? Terima kasih Mbak Salsa. Jadi NFT Laboratorium itu sederhananya adalah ruang belajar bersama. Kalau menggunakan istilah resmi dari jabatan Mas Hilman, itu ruang inkubasi. Kalau kita kena virus corona baru, ya kita kena nih, kesamber nih. Virus itu belum bereaksi sebelum dia mengalami inkubasi. Yaitu virus itu kemudian berkembang di dalam tubuh kita dan kemudian dia menjadi penyakit yang kemudian menggerogoti kita. Nah, kita ini menjadikan lab NFT Bentara Budaya itu sebagai ruang inkubasi di mana kita akan mengajak siapapun yang tertarik, boleh seniman, boleh desainer, boleh mahasiswa, boleh publik umum, boleh ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, karyawan dan siapapun yang tertarik untuk bersama-sama belajar tentang apa itu NFT, Web3, blockchain, token, tentang semuanya. Dan kemudian pada fase berikutnya kita sama-sama ingin mengetahui kiat-kiat untuk membuat desain yang menarik di NFT. Dan kemudian pada akhirnya kita akan sama-sama belajar untuk memasarkannya, sehingga kita mempunyai ruang baru untuk berekspresi, ruang baru untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari ruang itu, dan kemudian kita juga bisa berjejaring ya dengan komunitas itu. Jadi ini bagian dari proses belajar. Kenapa itu penting? Karena ya itu menjadi fenomena yang tidak bisa kita tolak ya. Betul. Terutama kemarin kita mendengar seorang mahasiswa dari Semarang yang namanya sudah sekarang sangat terkenal, yaitu Sultan Al-Ghazali.
Dia memotret dirinya sejak SMA sampai kemudian semester 7, itu dari tahun 2017 sampai tahun 2001. Dia potret tiap hari di depan komputer, dan kemudian ada sekitar 933 pose dia, dan kemudian karya itu dijual di NFT. Awalnya harganya rendah, tapi kemudian naik dan seterusnya. Jadi itu adalah peluang yang besar. Nah, melihat situasi seperti itu, kenapa tidak kita belajar dan kemudian kita sama-sama mengenali dan saling menyemangati untuk berkreasi di sini, sehingga Bentara Budaya ini juga menjadi bagian dari masa kini, juga masa depan, tidak hanya bergumul dengan masa lalu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Thank you Mas Iam. Sekarang mungkin ke Mas Raya, karena nyambung dengan NFT Lab ini, yang aku ketahui Kogi NFT itu juga terlibat dalam pembuatan kurikulum NFT Lab-nya. Berdasarkan dari proyek yang dilaksanakan, yang dimana juga memiliki purpose untuk mengedukasi. Kurikulum NFT Lab ini tuh nanti tuh akan mengajarkan apa aja, dan kira-kira siapapun yang mengikuti NFT Lab ini akan keluar dengan bekal apa, Mas Raya? Thank you. Jadi di dalam pembuatan kurikulum atau program NFT Lab, sebenarnya kita sangat mengusung nature of Web3, di mana kolaborasi gitu. Jadi pada saat pembuatan kurikulum itu pun digodok bersama dengan beberapa teman-teman dari komunitas NFT. Ada 3-4 orang yang terlibat di proses pembuatan program. Setelah programnya draftnya jadi, itu kita lempar ke komunitas. Dan dari komunitas ngerasa bahwa oke, kalau mau ngajarin NFT, kurikulum yang udah ada ini itu sufficient. Karena udah ngajarin basicnya, sampai ngajarin marketingnya, sampai ngajarin milih blockchain, sampai bikin marketing plan, sampai nanti jualnya gimana gitu. Jadi harapannya NFT Lab ini benar-benar jadi tempat belajar buat siapapun yang pengen mengerti tentang Web3 dari basic sampai dia bisa menghasilkan suatu karya. Dan kalau buat saya sendiri pribadi ngelihatnya NFT Lab ini merupakan terjemahan dari visi misinya Kompas Gramedia mencerahkan bangsa gitu. Bahwa kita yang tadi Mas Iam sampaikan, kita udah mulai masuk ke masa depan nih gitu. Gimana caranya dengan kita mulai melakukan rangkaian aktivitas yang mengedukasi orang-orang untuk siap ke masa di mana Web3 akan menjadi sesuatu yang normal. Karena setelah terjun di dunia Web3 mungkin 2 tahun lah ya, 2 tahunan, saya percaya Web3 itu bakal jadi sesuatu yang normal suatu hari. Apapun itu akan dijadikan NFT suatu hari gitu. Kalau misalnya kita sekarang bayangin tadi Mas Helman sempat ada contoh BPKB gitu. Atau kalau saya pakai contoh ijazah sekolah deh gitu. Sekarang tuh saya udah nggak tahu ijazah sekolah saya di mana gitu. Tapi kalau misalnya nanti itu dalam bentuk NFT, ditaruh di blockchain, semuanya tuh akan selalu ada gitu. Nggak mungkin ada resiko kebanjiran, kebakaran, ketumpahan kopi gitu. Itu kan jadi nggak ada gitu. Jadi saya benar-benar ngelihat NFT will be the future of technology. Bahkan kalau terkait dengan dunia edukasi gitu. Ini ada contoh nyata beberapa bulan yang lalu hiring orang di CV-nya tuh ada satu skill yang dia bilang dia bisa. Nah pada saat mau ngasih kerjaannya, oh saya nggak bisa. Lah kan di CV-nya ada gitu. Nah kalau dengan NFT seharusnya itu tuh nanti jadi lebih gampang karena kita mau ngelihat apakah emang dia punya skillnya atau enggak. Ya kita lihat badge-nya dong, kita lihat walletnya dia ada nggak skillnya, dia udah pernah belum belajar ini gitu. Jadi in terms of sertifikasi dan segala macam itu juga akan menjadi sesuatu yang normal. Dan balik lagi kalau kita lihat blockchain kan kekuatannya di archiving-nya itu kan gitu. Makanya eventually apapun sih pasti akan jadi NFT. Saya pernah dengar Gary V ngomong in 5 years NFT will be the new social media. Orang-orang dulu kan Friendster gitu ya nggak banyak yang ikut. Tiba-tiba ada Facebook, orang-orang baru mulai rame Facebook gitu. Padahal kan social media pertama bukan Facebook. Gitu. Nah jadi NFT ini juga akan kayak gitu. Jadi mungkin 5 tahun lagi lah gitu orang-orang baru ngerti dan baru bahwa NFT is all around gitu. Tapi ya sekarang ya benar-benar kalau kita ngelihat juga kurva
adopsi dari teknologi NFT dan ini berlaku secara global, kita benar-benar masih di depan banget, belum nyampe even kurva ke atasnya gitu, kita benar-benar baru di depan. Jadi limitless apapun yang bisa kita lakukan sama NFT at this point, karena apapun, ya siapa yang tahu tiba-tiba sekarang musik bisa jadi NFT gitu, siapa yang tahu tiba-tiba cover koran bisa jadi NFT gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi optionnya masih limitless banget. Justru dengan adanya inisiatif-inisiatif seperti NFT Lab ini akan membantu accelerate adopsi dan onboarding dari orang-orang yang dari Web 2 masuk ke Web 3 gitu. So itu sih pendapat gue. Tambahan lagi Mas Raya, untuk mengedukasi teman-teman yang ada di sini nih, mungkin yang belum paham mengenai NFT dan juga belum memahami Web 3 apaan sih gitu ya. Bisa kasih penjelasan gak sih dengan secara gamblang NFT itu apa? Dan mungkin yang lain juga bisa menambahkan NFT itu apa? Ya. Dan dari sisi kegunaan NFT ini, dia itu tuh bisa mengaccelerate apa? Sebenarnya tadi Mas Iam udah sempat mention. Cuman mungkin menjelaskan lagi ya. Jadi kalau tadi sempat mention bahwa kita sekarang ada di periode atau di fase Web 3 gitu. Kita mesti tahu dulu emang bedanya Web 2 dan Web 1 tuh apa sih gitu. Nah kalau teman-teman di tahun 90-an mau connect ke internet, itu mesti dial up dulu. Masih totet gitu kan. Nah itu masih mesti gitu dulu tuh. Dan apapun yang kita lihat di sebuah website itu lebih satu arah. Jadi itu periode read only, Web 1 is read only karena yang bisa kita lihat cuma apa yang ada di layar komputer. Lalu kita masuklah ke periode Web 2 which is apa yang lagi terjadi sekarang nih, itu read and write. Jadi bukan cuma bisa ngebaca tapi kita bisa komen, kita bisa like, kita bisa even kita bisa user generated content gitu, maksudnya kita bisa generate konten sendiri. Nah di Web 3 itu it's all about ownership. Kalau misalnya tadi di Web 2 kita posting foto Palmerah yuk kita masukin ke Instagram. In a way fotonya akan jadi punya Instagram walaupun kita yang ngambil. Nah dengan adanya Web 3 kekuatan ownership-nya tuh ada di kreatornya dan itu menurut saya sesuatu yang membedakan karena kalau tadi kita ngomongin seni gitu. Zaman dulu orang jual lukisan ya udah jual aja, pelukisnya ya udah dia cuma jual satu lukisan. Kalau dengan adanya NFT si kreatornya atau senimannya itu tinggal duduk diam selama karyanya diperjualbelikan, dia otomatis akan mendapatkan royalti. Itu yang menurut saya perbedaan yang sangat signifikan dari zaman dulu. Karena sekarang seniman atau kreator itu dihargai lebih karena ya ada sistem royaltinya tadi. Dan gak ada mediatornya ya Mas ya. Yes. Jadi antara konsumer dan juga produser itu tuh udah langsung bertemu gitu. Mungkin Mas Helman, Mas Iam? Mau ada yang ditambahin? Tadi menarik yang Mas Raya bilang ya, progresinya adalah sekarang ya kita lebih ngasih tahu ke apa yang kita miliki. Tanpa kita sadari di era internet ini kita emang udah mengalami evolusi gitu. Ketika pertama muncul internet sebagai sambungan dari masa sebelum internet, masa literasi pustaka gitu ya. Orang tuh dinilai dari pemikirannya gitu. Jadi dulu awal-awal internet yang merajai itu adalah orang-orang yang bisa nulis, pintar nulis, bikin blog dan sebagainya. Karena dia bisa mengartikulasikan pemikirannya dengan bagus melalui tulisan dan sebagainya. Mas Ilham, teman-teman penulis, wartawan dan sebagainya, itu jadi king of content-nya gitu kan. Terus di era kedua, mungkin di era Web 2, orang tuh mulai memperlihatkan jati dirinya. Makanya yang ngetop-ngetop, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu. Karena lebih banyak konten itu selfie dan sebagainya gitu-gitu. Jadi king of content-nya ya rata-rata selebgram, influencer, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, termasuk Ghazali tadi dengan selfie-nya dan sebagainya. Next progression-nya adalah orang tuh dinilai dari apa yang dia miliki. Sekarang udah mulai mewabah nih, yang dipamerkan di Instagram, sepatunya, koleksi lukisan, benda-benda yang dia miliki sebagai statusnya gitu kan. Nah itu pertanyaannya adalah gimana caranya nanti ngebuktiin bahwa itu
memang punya dia gitu kan. Nah disitulah NFT itu nanti penting karena ya mungkin nggak lama lagi contohnya di Instagram ya. Itu semua foto tuh pasti nanti orang memasakkan ada centangnya tuh digital collectible bahwa ini foto gue loh ketika gue ke Istanbul apa Venice gitu. Ini emang foto gue gitu. Karena ini gue minting, ya itu nanti awareness itu akan muncul. Nah di saat itu memang nanti NFT itu jadi penting. Ketika kita pamer koleksi piringan hitam lah ya. Ya sekarang kan bisa aja saya pinjam punya Mas Raya, foto lah demi konten gitu. Punya saya gitu. Nah itu nanti ketika era kepemilikan sebagai konten itu mulai mainstream gitu ya. Bahkan mungkin nanti status di Instagram itu sekarang dilihat mungkin dari followers atau banyaknya feed berapa dia gitu ya. Nanti banyaknya digital collectibles tuh yang ngaruh nih. Wah gila dia punya 1000 digital collectibles gitu. Nah ketika itu mainstream atau happening itu yang NFT itu jadi akan sangat valuable dan kita percaya. Nah dari sisi kita sebagai kreator, maksudnya media kan sebetulnya kumpulan kreator ya, ada fotografer, ada penulis, ada desainer grafis dan sebagainya. Itu memang kita harus iterasi ke situ duluan gitu daripada nanti ya orang-orang sudah terlanjur mereka punya kepemilikan yang macam-macam gitu ya, dan kita nggak ada di situ, itu kita yang rugi gitu. Ya, Mas Iya mau ada tambahan Mas? Iya, terima kasih. Jadi kalau dari sisi pelaku industri kreatif, peluang yang diberikan NFT itu sayang kalau nggak dimanfaatkan. Karena dengan smart contract, maka siapapun yang memiliki aset digital, dia bisa menyimpan karya aslinya, tetapi aset digitalnya yang tersertifikasi dan keautentikannya terjamin itu bisa diperjualbelikan dan dia bisa ngopi-ngopi cantik sore hari gitu. Ketika ada orang beli, royaltinya akan mengalir ke dia. Dan ketika orang itu menjual lagi kepada buyer berikutnya, royaltinya akan bisa juga mengalir dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini ada penghargaan yang besar terhadap copyright, kepada hak kekayaan intelektual ya. Itu sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ruang NFT, blockchain dan metaverse dan lain sebagainya, Web3 itu adalah ruang yang tidak terbatas. Saya membayangkan itu seperti galaksi ya, di mana ketika kita memunculkan sesuatu, maka orang satu semesta itu bisa melihatnya. Dan itu sudah tidak bisa dihapus, katakanlah seperti itu. Dalam konteks yang lain ya, ketika orang melakukan satu kesalahan, maka kesalahan itu akan terekam ila yaumil qiyamah gitu kira. Sampai hari kiamat gitu. Nah, iya. Nah, makanya ketika seniman memasukkan karyanya di situ, maka semua orang akan bisa melihatnya dan itu dalam tanda kutip menjadi abadi ya, menjadi eternal ya, sampai kapanpun akan bisa dilihat dan siapapun akan bisa mengaksesnya dari belahan dunia manapun, mau dari Cisauk, mau dari Salatiga, mau dari Prancis, mau dari Casablanca, mau dari manapun, dan waktunya juga tidak terbatas sebagaimana halnya dunia media sosial dan bersifat interaktif, bersifat seketika dan lain sebagainya, sehingga itu adalah kampung digital yang membuat kita semestinya terprovokasi untuk berbuat sesuatu yang kreatif, dan dari kreasi itu maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Minimal kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa menunjukkan karyanya, menjadikan ruang itu sebagai etalase, dan jika ada orang yang tertarik untuk mengoleksinya maka kita juga akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Jadi wahai saudara-saudara yang budiman yang sore ini ada di Bentara Budaya, saya ingin menyapa, mungkin ada beberapa yang hadir di sini adalah peserta NFT Lab Bentara Budaya ya. Selamat bergabung. Saya tidak tahu wajah-wajahnya, salah satunya ada di sini. Ya, terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh bagaimana kita memanfaatkan ini, dan sayang kalau pintu rezeki ini kita jauhi atau kita tutup. Terima kasih Mbak Salsa. Thank you Mas Iyam.
Mungkin sebagai pertanyaan selanjutnya nih yang pengen aku juga sampaikan, kita kan selama tadi berdiskusi mungkin sekitar hampir sejam, itu membahas mengenai peluang, opportunities, dan juga hal-hal yang bersifat positif terkait dengan Web3 ataupun NFT. Which is true, very true. Namun dibalik dari technological progress, pasti ada the other side of the coin. Maksudnya kita nggak bisa pungkirin bahwa even di Web 2 aja juga memiliki masalah-masalah terkait dengan social media sendiri gitu. Mau attention span jadi pendek ini apa-apa segala macam. Nah, kira-kira dengan apa ya, dengan inisiatif untuk mengedukasi juga nih yang ada di sini, ada nggak sih concerns atau security concerns yang perlu diperhatikan juga ketika orang ingin berkecimpung di dunia Web3? Apa nih yang perlu diperhatikan? Apa nih yang perlu diawasi? Karena membahas terkait dengan hak kekayaan intelektual itu kan it's a legality form yang juga kita harus berhati-hati memberikan atau tidaknya dan segala macam sesuai dengan keamanan intellectual property-nya kita apa segala macam. Ada nggak sih mungkin nasihat atau misalnya saran dari bukan nasihat, belum nasihat, oke jangan nasihat deh, nggak usah nasihat. Mungkin apa yang sudah dipelajari dari selama Mas Helman ataupun Mas Raya yang udah merilis collection, ketika mengetahui project-project lain atau berhadapan dengan audience atau berhadapan dengan industrinya, kira-kira apa nih yang perlu concerns yang perlu diperhatikan gitu. Susah amat ya pertanyaannya. Menjadi bagian dari Thor tapi Gue lagi Thornya. I think the challenge buat di dunia NFT sekarang karena belum banyak, it's not bukan sesuatu yang mass orang pada umumnya lakukan sekarang, terkait edukasi sih menurut gue. Karena kalau misalnya sekarang ada satu orang, gue mau langsung terjun ke NFT, mereka bisa langsung bikin crypto wallet, masuk ke OpenSea dan segala macam, mereka bisa beli gitu. Cuman banyak juga kayak misalnya yang paling terkenal tuh sekarang apa, misalnya Bored Ape Yacht Club gitu. Kalau kita masukin ke OpenSea, terus ketik Bored Ape Yacht Club, ada 5, 6, 7 account gitu yang isinya sama, gambar-gambar monyet. Challenge-nya adalah kita tuh harus bisa mengedukasi orang-orang supaya lo boleh main NFT, tapi lo tahu dulu dong cara untuk lihat originality-nya dari sebuah project tuh gimana. Jadi scam tuh banyak juga ya Mas ya? Scam banyak. Bahkan kalau teman-teman mau mainan NFT kan biasanya main di Discord. Di Discord itu pun spam banyak yang tiba-tiba DM, lo terpilih whitelist transaksi sekarang gitu. Padahal kita tahu, maksudnya kalau kita educated enough, kita tahu lah project ini kan launchingnya masih minggu depan, kok dia udah bisa sekarang gitu. Maksudnya itu tuh ada proses-proses yang harus teman-teman pelajari dulu sebelum masuk ke dunia NFT. Jadi I think the challenge itself adalah mengajarkan orang, nggak mau bilang orang awam, tapi ngajarin orang-orang yang belum mengerti Web3 tentang Web3 tuh bukan sesuatu yang gampang, karena Web3 is a very complicated thing gitu. Jadi challenge-nya adalah di masalah edukasi terhadap penggunaan ataupun pemanfaatan NFT. Salma mungkin mau ada tambahan? Kalau dari saya mungkin masalah yang paling gede sekarang ini yang saya rasakan dari pengalaman juga adalah perception bubble lah ya. Ya. Jadi orang tuh punya gelembung persepsi yang kayak apa? Kayak seragam gitu loh tentang NFT gitu. Yang pertama, NFT tuh mahal, cuan gitu. Semua karya yang ada NFT-nya tuh jadi auto mahal. Kalau kita main project NFT jadi auto cuan. Karena tadi ada Ghazali, dia dapat bermiliar-miliar. Makanya kita main NFT itu harus dapat bermiliar-miliar. Itu perception bubble nomor 1 adalah mengenai auto cuan. Padahal enggak gitu. Ya.
sekali lagi NFT itu ibarat kata produk, dia tuh BPKB-nya gitu, Iya. bukan mobilnya. Iya. Masalah itu harganya mahal atau enggak tergantung mobilnya. Ya. Karya seni ada NFT-nya, karyanya bagus apa enggak bukan karena NFT-nya, tetap karena karya Karyanya. seninya gitu loh. Betul. NFT itu BPKB-nya aja, dia keterangan dibuat oleh siapa, tahun kapan, dirilis kapan, ada faktur penjualannya juga berapa dan sebagainya, exactly like that gitu. Jadi banyak sekarang yang mengembed dengan NFT karya lu bisa jadi segini. Nah itu perception bubble nomor 1. Terus yang kedua, perception bubble juga bahwa semua pemanfaatan NFT itu harus begini gitu. Yeah. Jadi kayak semacam karena memang belum asal ya. Jadi biasanya orang look up to another project, oh dia ngejalinnya begini ABCD. Kemudian project lain ABCD gitu. Oh maka ketika kita punya project itu juga harus ABCD gitu. Padahal enggak, dan eksplorasinya tuh banyak banget. Cuman positif note-nya sekarang banyak pemanfaatan NFT itu lebih variatif. Dulu as always kayak kalau lu main NFT harus PFP, ada roadmap, ada lore-nya, di launching 24 jam harus sold out gitu. Nggak harus begitu juga gitu. Sekarang dimanfaatkan untuk royalti musik, untuk certificate of authenticity atau COA di produk seni, edukasi kayak Kogi, kita sebagai COA untuk arsip produk jurnalistik. Jadi lebih kayak gitu. Mudah-mudahan juga perception bubble-nya juga mulai pecah gitu bahwa oh kita bikin NFT itu nggak harus begitu loh. Manfaatkan di game seperti apa dan sebagainya itu jalannya banyak gitu. Paling itu sih kalau menurutku di kita gitu ya, karena memang ini belum masal, banyakkan kita look up to another project, nggak ada landasan teorinya, makanya sangat seneng ada NFT Lab yang kira-kira bisa kasih kurikulum basicnya, sehingga orang jadi ngerti dan nggak hanya sekedar meniru atau melakukan apa yang dilakukan project lain gitu. Pasti mereka punya backstory, punya audience, dan punya apa yang berbeda. Mungkin perception bubble itulah yang jadi handicap, mungkin samalah Mas Raya yang kita punya project dan sebagainya, selalu kendalanya nggak dari internal maupun dari eksternal, pertanyaan seputar perception bubble tadi. Cuannya mana, kemudian impact-nya seperti apa gitu. Thank you Mas Helman. Ini mungkin nyambung juga ke Mas Iyam dan juga Mas Helman ya. Bagaimana ada persimpangan antara dunia fisik dan digital dalam penjualan NFT ini. Kadang Mbak boleh nggak sebelum ke situ ada yang penting banget oh boleh. yang agak kelewat ya. Jadi tadi Mas Hilman berbicara tentang persepsi seseorang tentang bubble ya. Ada yang lebih mengkhawatirkan sebetulnya Mas terkait dengan NFT itu kalau kita mau jujur ya, yaitu economic bubble. Jadi NFT itu sebagai bubble ekonomi yang sewaktu-waktu bisa meletus. Sebagai perbandingan Mbak Salsa ya, dulu di wilayah atau di ruang jual beli tanaman kita mengenal booming anthurium, ada gelombang cinta, ada anthurium jemani, ada anthurium hokeri, ada anthurium golok. Saya hafal karena saya menjadi bagian. Saya waktu itu terpikat gitu ya. Harganya mahal, sekian juta, puluhan juta. Tapi ternyata kemudian meletus dan kemudian turun. Sekarang dengan mudah kita menemukan gelombang cinta yang tidak dicintai lagi. Ya, cintanya sudah tidak bergelombang-gelombang. Jadi kuping gajah lagi. Kemudian, Balik lagi ke sebelumnya. nah belum lama ini ada janda bolong. Wah, janda bolong, dongengnya macam-macam. Ini janda bolong ini keren, ini langka. Ini tanaman khas Asia Tenggara dan lain sebagainya sehingga orang berburu janda bolong. Naik ke gunung, nyari ini, nyari itu, harganya mahal. Tetapi kemudian meletus dan kemudian harganya menjadi biasa saja. Dan sekarang kita menemukan janda-janda yang bolong-bolong itu ada di mana-mana. Baik bolongnya gede atau bolongnya tidak gede ya. Dan itu terjadi real. Nah, yang dikhawatirkan orang tentang NFT itu persis seperti itu. Jangan sampai NFT itu hanya booming sesaat, euforia sesaat, dan kemudian naik, tetapi kemudian segera meletus. Itu yang menjelaskan kenapa
pamor dari Al-Ghazali sekarang itu juga relatif turun ya. Harganya tidak semahal dulu. Dulu tuh satu foto itu harganya bisa ratusan juta. Kalau diakumulasi bisa miliaran atau triliunan. Sekarang mungkin harganya tidak seperti itu. Ya, jadi dia akan terkoreksi. Begitu juga dengan karya-karya NFT yang lain. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu yang patut kita jadikan sebagai bagian dari kesadaran ya, bahwa ada kemungkinan seperti itu. Selain sifat dari currency di dunia Bitcoin dan lain sebagainya, kripto dan lain-lain itu memang fluktuatif. Dia mirip-mirip kayak saham dan lain sebagainya yang buat orang-orang yang tidak sabar itu mungkin agak menggemaskan gitu. Dia sudah investasi sekian tetapi ternyata tidak balik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini juga patut dijadikan salah satu concern ya, perhatian kita bahwa barangkali ada orang-orang yang beruntung dari sekian banyak, tetapi ada orang-orang yang juga tidak beruntung. Nah, siapa yang beruntung? Tentu saja adalah orang-orang yang kata para penceramah itu berpikir cerdas ya. Terus ada tambahan lagi, kalau berpikir cerdas itu rezekinya luas. Kalau berpikir ikhlas itu rezekinya tak terbatas, katanya seperti itu. Amin. Nah, keikhlasannya itu adalah menerima itu karakter dari NFT itu seperti itu dan kemudian kita mensiasatinya dengan tepat. Mohon maaf Mbak Salsa, saya menyela di sini. Soalnya itu penting itu. Iya, terima betul, kasih. Betul. Aku juga mau menambahkan. Mau nyelipin lagi. Oh, mau menambahkan sedikit boleh sebelum ke Mas Raya. Aku pun juga merasakan itu di berbagai macam project dan juga bagaimana NFT projects itu di-treat ya. Kalau misalnya nggak hype, itu kesannya kayak belum bagaimana gitu. Sedangkan sesuai dengan apa yang disebut oleh Mas Helman, sebenarnya ini merupakan vehicle untuk bisa berkreasi lebih dan bukan hanya cuman sekedar wadah untuk cuan gitu. Tapi teknologinya itu bagaimana bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan transparansi yang lebih baik, bisa menghasilkan kejujuran, kepemilikan yang lebih baik, dan juga menghasilkan pendataan yang tidak bisa digandakan lebih baik. Itu justru kayaknya manfaat-manfaat yang bisa digunakan dan juga justru jadi bisa berkreasi lebih jujur gitu ya, Mas Helman dan juga Mas Iyam ya. Mungkin Mas Raya mau ada tambahan terkait dengan itu. Tadi katanya mau ada tambahan. Jadi lupa gue. Ya. Enggak, tapi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama sebenarnya tadi challenge dari main blockchain atau NFT itu ada secara literally itu setiap transaksi kripto memang memakan daya. Jadi buat environment tuh sebenarnya emang ada dampaknya gitu. Karena daya yang dipakai, energi yang dipakai lebih besar. Cuman itu pun juga udah makin kesini kita lihat sekarang gas fee juga udah makin kecil gitu. Jadi kayaknya ada someone out there lah gitu yang juga punya concern terhadap environment. Jadi dia melakukan sesuatu. Yang kedua tuh tadi sebenarnya mau nambahin Mas Iyam. Dari apakah ini cuman booming sesaat atau enggak. Nah, itu sebenarnya cuman mau kasih pendapat Mas Iyam dari Kogi melakukan beberapa aktivitas dan proses jualan in a way di tahun 2022 kemarin. Yang kita lihat memang mungkin bukan ini sesaat, tapi memang marketnya udah bergerak, Mas. Jadi kalau dulu 2021, 2022 semua project ngeluarin PFP project pasti laku gitu. Karena hype, karena dan segala macam. Makin kesini kita makin menyadari bahwa orang-orang yang mainan NFT itu juga lebih pinter ya sekarang. Mereka udah nggak cuma ngelihat dari gambarnya bagus aja, tapi yang dia lihat sekarang gue punya NFT ini manfaatnya buat gue apa gitu. Jadi memang sudah bergeser dari yang hanya ngelihat hype dan art, tapi sekarang orang-orangnya tuh udah utility based gitu. Jadi dia kayak kalau punya harian Kompas bisa datang ke ruang apa tuh Mas? Yang
itu apa pusat arsip itu dari bawah arsip bisa masuk ke ruang arsip yang mana kan itu nggak semua orang bisa masuk gitu. Betul. Tapi it's part of the utilities gitu. Tadi yang lo mention Harian Kompas bisa mempertemukan wartawan-wartawannya yang dulu ngambil karya dengan orang-orang sekarang gitu. Itu kan juga utilities yang sesuatu yang beneficial dan nggak bisa, maksudnya nggak bisa dibayar gitu sebenarnya kan, gitu itu utilities. Paling itu sih Mas. Jadi memang setuju sama Mas Iam, ada persepsi bahwa ini cuman akan sementara aja, tapi kalau dari saya ngelihatnya the market is evolving, jadi lebih pinter Mas gitu. Ya. Thank you. Boleh sedikit Mbak ya? Boleh Jadi dong. kalau dalam bahasa yang lain itu pasarnya akan mengoreksi sendiri-sendiri. Apa self correction atau apalah ya istilahnya. Kalau di dalam pasar seni rupa itu terjadi pasarnya semakin bagus, akan bertahan, tetapi karya-karya yang terseleksi dengan baiklah yang kemudian dia akan tetap mendapatkan market yang baik gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Salsa. Thank you Mas Iam. Mungkin Mas Lanjut Helman ya, mau. yang tadi ya. Mas Helman mau Bukan, apa? ini jadi Boleh. bukan. Ini jadi segue yang pas tadi untuk ngomongin fisik dan digital Yes, kan. Ya. itu yang mau aku tanya. Enggak gini. Jadi pada dasarnya semua hal yang bubble itu ketika nilai ekstrinsiknya itu lebih gede dari intrinsik. Makanya bubble itu ada di seni gitu. Karena ya orang nggak bisa naker seni dari intrinsiknya. Harga kanvasnya berapa, cat minyaknya berapa yang dipakai dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang nggak bisa tertuang dalam nilai fisik itu yang menjadi gelembung harga sendiri gitu. Nah, memang itu yang salah satu bagian untuk mengakali atau menyiasati market yang sekarang yang mulai demanding ke mecahin bubble itu, bahwa harganya nggak semahal itu dan sebagainya. Salah satunya memang balikin lagi, ngaitin digital dengan fisik. Kalau di kita ya, pengalaman kita bahwa fisik itu artinya mungkin lebih ke hal-hal yang bisa diwujudkan, yang bisa orang dapat ketika beli NFT gitu. Jadi kalau sebelumnya ya tadi karena persepsinya bahwa ketika beli barang digital kan bisa tinggal copy paste ya, tinggal save as, udah saya simpen nanti bisa diklaim dan sebagainya. Nah memang siasatnya memang untuk ngakalin itu bagaimana kita menautkan itu dengan hal-hal yang punya nilai intrinsik gitu. Contohnya misalnya karya digital ada versi fisiknya sehingga itu ada nilai intrinsik yang mungkin ya memang nggak menggantikan apple to apple, tapi setidaknya bagi si kolektornya dia juga merasa oh yang nggak rugi-rugi amat lah kan dapat lukisan aslinya. Di kita koleksi foto digital ya kita kasih juga fisiknya gitu supaya ya persepsi kolektornya ya dia benar-benar mengkoleksi dan sebagainya. Karena sepakat dengan Mas Raya tadi memang pasarnya mulai demand apa yang mereka keluarkan. Saya nggak mau kalau penjelasannya cuman hanya dari nilai ekstrinsiknya dari yang disampaikan oleh kreatornya bahwa ini nanti akan begini begitu, tapi harus ada benefit langsung yang mereka dapat. Itu yang selalu kita pegang, apalagi Kompas kan institusi yang sebelum hype atau era digital ini udah ada ya. Jadi kita perlu hati-hati banget supaya nggak deliver nanti dibilang ponzi lah atau scam atau apa. Sehingga semua produk NFT Kompas itu memang kita barengi dengan nilai intrinsik barang yang value-nya kurang lebih sama gitu. Entah itu kita tukar dengan membership Kompas ID, merchandise Kompas atau apa hal yang fisik terutama. Itu supaya untuk menghindarkan dari bubble-bubble tadi gitu. Oh ini harganya gorengan nih tiba-tiba segini dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau bisa dihitung dengan apa yang mereka peroleh secara transaksional itu masih make sense gitu. Nah, mungkin itu sih yang linkage kita antara fisik dan digital dan saat ini trennya begitu ya, mungkin Mas Raya. Jadi marketnya juga menghendaki mereka in return dapat sesuatu yang bisa mereka gunakan langsung. Ya persepsi kita mungkin beberapa benefit perks digital only juga masih works gitu ya, tapi kadang-kadang butuh something yang physical juga yang itu bisa membuat mereka lebih percaya lah terhadap nilainya.
Tadi ada pertanyaan yang Ya itu pertanyaannya. Kalau untuk mengulang pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Helman, yang lain mungkin mau jawab juga. Ada persimpangan dunia fisik dan digital dalam penjualan NFT. Bagaimana NFT bisa mengaburkan batas antara karya fisik dan digital, dan bagaimana hal ini mengubah cara kita berpikir tentang kepemilikan dan juga nilai dari karya tersebut. Karena nggak bisa dipungkirin bahwa sekarang itu di dunia teknologi berkembang, konsumsi atau pelaksana atau sehari-harinya kita itu bisa dibilang 50% itu di dunia digital. Karena kita ngelihat sosial media, WA kayaknya udah tiap hari, terus abis itu menggunakan handphone kita dan segala macam, awareness kita terkecimpung di dalam dunia digital, bahkan bisa 50% dibanding dunia fisik kita gitu. Nah, apakah NFT ini juga blur the lines of physical art and digital art, atau itu malah menjadi suatu keunikan yang berbeda lagi nih? Karena NFT bisa dibilang art collectible, bisa dibilang apa segala macam. Value physical art dan juga value digital art, apakah nantinya akan sama? Nanti ujung-ujungnya lines antara apa yang kita lihat fisik dengan apa yang kita lihat digital, value-nya sama, considering bahwa kehidupan kita juga mostly udah di digital. Ada perspektif nggak terkait dengan itu? Kalau dari gue, perspektifnya adalah eventually physical and digital itu bakal blur tuh tadi, itu adalah sesuatu yang kayaknya akan kejadian menurut gue. Karena kalau misalnya kita lihat perkembangan teknologi sekarang, mungkin Mas Herman juga tahu ada yang namanya PBT Mas, itu physical bound token, di mana sebenarnya itu kan semacam kayak stiker tapi sertifikat keaslian gitu kan. Nah nantinya kan di setiap karya-karya lukisan Bentara gitu, kita bisa taruhin PBT di setiap hasil karyanya, di mana itu jadi menjawab masalah originality, masalah ownership, masalah tracking siapa beli dan segala macam, itu jadi bisa gitu. Jadi menurut gue bukan sesuatu yang akan overlapping, tapi eventually digital and physical akan akan beririsan gitu. Gitu Mas Iam. Ya. Iya, terima kasih. Menurut saya ada NFT atau tidak, sebetulnya dunia maya dan dunia nyata, online dan offline itu memang pada akhirnya akan buyar batas-batasnya. Saya kasih contoh yang simple yang sekarang lagi rame ya. Sebagian dari kita mengikuti Instagram Live Bunda Korla. Dia ada di Jerman, dia bekerja di salah satu makanan cepat saji ya, saya tidak ingin menyebut merek ya, makanan cepat saji, dan dia bercerita, mendongeng ya tentang kehidupannya, bagaimana dia melayani pembeli di sana, dan kemudian dia pulang ke rumah, dia membuka laptopnya dan kemudian live menyanyi nyanyi Tutu Wibowo ya, mungkin, ya Tutu Wibowo yang yang hamil 2 bulan gitu ya. Ku hamil duluan, baru 2 atau nyanyi yang lain-lain, bercerita tentang banyak hal yang dilihat oleh orang Indonesia sebagai sesuatu yang online, sesuatu yang maya. Orang Indonesia, para penggemarnya senang, dan kemudian Ivan Gunawan dan teman-temannya mengundang Bunda Korla untuk datang dari Jerman ke Indonesia. Sesuatu yang maya itu ternyata menjadi nyata di sini. Dan kenyataan itu menjadi heboh karena masuklah ada pesohor lain yang mengomentari, terjadi polemik, ada kontroversi, ada pengacara yang mengancam kalau 2 kali 24 jam tidak hengkang dari Indonesia karena bikin huru hara, saya laporkan ke polisi. Ada yang mempertanyakan
soal jenis kelamin dan lain sebagainya, perbincangan-perbincangan yang kemudian membaurkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Menurut saya Bunda Korla itu adalah salah satu sampel ya, prototipe dari Studi kasus ya. betapa blurnya antara dunia nyata dan dunia maya. Begitu pula menurut saya dalam bidang politik ya. Bahkan ada menantu dan anak dari partai politik yang datang ke Jerman untuk menemui Bunda Korla. Mungkin di di belakang kepalanya ada unsur soal elektabilitas dan lain sebagainya. Jadi ya dunia ini memang ada seperti itu, ada yang online, ada yang offline, dan sekarang ini karena pandemi dua-duanya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita terima sehari-hari sebagai satu kesatuan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik ada NFT atau tidak. Ya. Mau ada tambahan mungkin? Ya, sesimpelnya sih sebetulnya apakah NFT bisa menjadi blurring atau apa? Mungkin frase yang tepat adalah menjembatani kali ya, jadi bridging hal yang analog gitu ke digital gitu. Ya kalau dulu butuh, tadi Mas Raya udah kasih ilustrasi, kalau dulu lulus sekolah pakainya sertifikat masih analog, yang kita digitalkan, kita scan, iya. Terus kabur fotonya nggak ketahuan dan sebagainya. Ya sekarang ada NFT-nya, semuanya harusnya sudah bisa ringkas dan itu membantu. Justru karena saya ada di industri media yang masih ada media analognya, koran gitu. Justru kita melihat NFT ini bisa menjadi potensi bridging dari benda fisik ini, value-nya nanti bisa terbawa ke digital gitu. Jadi mimpi kita sebenarnya nanti setiap edisi koran, kalau nanti bridging atau NFT itu udah sedemikian aksesibel, apapun nanti jadi namanya gitu. Kalau zaman dulu orang mau mengclipping itu harus nge-cut gitu ya. Dia nanti tinggal scan, udah ada NFT-nya bahwa saya beli koran hari ini, saya punya halaman itu dan dia punya gitu. Nah itu bisa jadi bridging yang sangat membantu lagi semua penjualan fisik, CD, kaset dan sebagainya. Kalau ada NFT-nya itu nanti juga akan sangat membantu ya, dan itu yang saya lihat sekarang move dari band atau dari seniman atau apa, mereka mengelola merchandise fisiknya itu juga menggunakan NFT tadi dengan product bound token gitu ya. Jadi kalau beli merchandise ada sertifikatnya, nanti ketika saya jual lagi ya benda fisiknya harus dijual juga karena itu kan jadi satu, tapi NFT-nya juga harus dipindah tangankan gitu. Jadi mengikuti produknya sehingga ya itu nanti bisa mengurangi pembajakan, bisa tetap mendatangkan keuntungan bagi kreatornya dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau kita menggunakan NFT dengan baik, dia akan long lasting dan keniscayaan nanti orang tuh semakin butuh adanya sertifikat di dunia digital gitu. Bahkan yang itu bisa membantu juga sertifikasi di dunia analog gitu dengan produk-produk fisik. Itu paling. Pertanyaan terakhir Mas. Karena kita ngobrolnya udah cukup lama dan dalam waktu dekat kita udah harus usai. Pertanyaan terakhir itu lebih kepada tentang kemungkinan masa depan dan juga dampak potensial dari NFT, digital collectible dan juga teknologi-teknologi lainnya dari Web3. Lebih kepada masing-masing sih, di jurnalistik, di seni dan juga education ataupun dalam mempelajari terkait dengan teknologi ini. Apa sih yang kira-kira mungkin nasihat gitu ya ngelihat potensi ini? Terakhir ditutup dengan wejangan dong. Ditutup dengan wejangan dan nasihat. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita semua, siapapun, masyarakat awam, siapapun mungkin Web3 player dan segala macam, apa yang harus dilakukan untuk bisa memanfaatkan dan juga mengoptimalkan si potensi dari teknologi-teknologi ini. Itu Mas, silakan. Kamu di tengah. Ngambil di tengah kalau ini Mas. Menurut gue apa yang potensial dan apa yang seharusnya
terjadi dan dilakukan adalah apa yang Mas Iam lakukan dengan NFT Lab Bentara Budaya. Karena semakin banyak hub-hub atau tempat belajar yang bisa memberikan informasi atau pengetahuan tentang Web3 itu akan jauh lebih baik. Kemarin gue baca artikel, ternyata 70% perusahaan tech di Indonesia itu orang IT-nya tuh outsource dari India. Menurut gue tuh nggak masuk akal gitu. Ternyata dari India beneran. Karena ya buat apa dong Indonesia punya jurusan IT kalau misalnya orang lulus dari jurusan IT itu dan nggak ada tech company yang mau acquire. Alasannya karena secara skill kurang masih di bawah rata-rata gitu. Dari sisi SDM kan sedih banget ya ngelihatnya bahwa lah katanya 2045 generasi emas Indonesia seharusnya usia produktif lebih banyak. Jadi seharusnya itu masa di mana Indonesia seharusnya sangat kuat karena orang-orang produktifnya lebih banyak gitu. Nah, kalau tidak disiapkan 2045 ya kita sama lagi kayak apa yang terjadi sekarang di Web2 gitu. Kita ketinggalan aja, orang-orang udah nyampe di mana, Indonesia masih di mana gitu. So, buat gue sih ke depannya pengennya apapun yang Mas Ia melakukan itu bisa kita replikasikan, apapun yang Kompas Gramedia lakukan bisa direplikasikan supaya bukan cuman, dan ini premisnya Kogi ya gitu, bahwa edukasi itu bukan cuman di Jawa aja, seharusnya di luar Jawa dong gitu, itu juga bisa dilakukan. So buat gue sih potensinya adalah karena ini teknologi digital maka bisa diakses di mana-mana kapanpun, dan seharusnya kita sebagai pihak yang aware bahwa the future will be Web3 gitu, kita punya platformnya gitu, kita punya infrastrukturnya, kita punya KG tuh punya infrastrukturnya gitu. Kenapa nggak kita mulai pelan-pelan mengedukasi? Karena kan nggak gampang mengedukasi Web3. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya akan mulainya kapan gitu? Karena kan jadinya ya ntar. Udah keburu 2045 gitu, keburu udah ketinggalan lagi gitu kan. So the potensinya besar banget, tapi potensi besar itu menurut gue nggak akan termaksimalkan kalau orang-orang tidak teredukasi gitu. Thank you so much Mas Raya. Mas Helman, Mas Iam. Kalau dari kami harapannya setelah tadi era Tuhan pemikiran, kemudian era Tuhan kedirian, bukan dari Kediri ya, maksudnya keakuan gitu ya. Next adalah Tuhan kepemilikan gitu lah. Itu adalah eranya kreator dan kolektor gitu ya pada saat itu gitu. Dan pada saat itu terjadi, kita Harian Kompas sebagai yang punya aset dari masa lalu gitu, dari tahun 1965 sampai sekarang masih memproduksi karya-karya yang berkualitas gitu. Itu harapannya itu bisa kita bawa gitu ke depan. Karena biasanya orang ketika visinya ke depan, ya kadang-kadang dia justru nggak melihat aset yang dia punya di masa lalu. Sementara di era kreator dan kolektor, mungkin kalau kita tahu semakin bendanya itu mengandung memori atau preserve nostalgia atau romansa yang kuat, biasanya value-nya juga akan gede. Kita beli sepatu Air Jordan edisi tahun 1985, harganya udah berapa. Kita beli mobil Bentley zaman perang, harganya udah berapa gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan, kerja keras dari Pak Oyong dan Pak Yakob, mereka merawat informasi dari 1965 sampai sekarang ada itu. Ketika nanti era Tuhan kepemilikan itu mulai muncul gitu ya, bahwa itu akan bisa menjadi sumber rezeki baru yang bisa menafkahi semua keluarga besar Kompas Gramedia. Mungkin harapannya itu sih, harapan besar ke depannya terhadap scene ini, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Meminjam istilah Arab ya. Siap. Ini istilahnya ini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diharapkan belajar ya, sejak kita dari buayan sampai kemudian kita ke liang lahat. Jadi
proses belajar itu sesuatu yang terus menerus, tidak berhenti kapanpun kita selama masih hidup. Dan NFT itu hanya satu bagian dari fenomena yang menurut saya menarik untuk kita pelajari dan dijadikan sebagai salah satu terminal untuk mendorong kreativitas kita, mewadahi kreativitas kita di dalam dunia sertifikasi aset digital. Ya, mari kita manfaatkan sambil kita terus belajar. Karena ini tentu saja bukan puncak ya, bukan akhir. Ini akan terus berjalan, nanti ada temuan lagi, inovasi baru lagi, maka kita juga akan terus berjalan. Saya punya seorang dosen di Seni Rupa ITB namanya Pak Primadi Tabrani, dia selalu bercerita kreativitas itu tidak terbatas, pengetahuan itu terbatas. Dan kemudian saya belajar dan ternyata itu diambil dari semangat Albert Einstein ya, bahwa pengetahuan itu terbatas tetapi imajinasi itu tidak. Maka menurut saya adanya NFT maupun inovasi-inovasi lain dari Web3 yang nanti juga akan muncul, semoga saja itu memantik imajinasi kita untuk terus mengembara, mengelana, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa kita olah. Dan kita tidak fanatik harus NFT, harus fisik, harus bentuk-bentuk yang lain, harus digital dan lain sebagainya. Kita sebaiknya bersifat terbuka untuk menerima berbagai kemungkinan-kemungkinan baru, peluang-peluang baru, sehingga kita akan selalu asik dengan kreativitas itu. Mengutip orang Jawa itu selalu bilang ketika mereka berujar ya, ini betul-betul nasihat Mbak Salsa. Nasihat petuah, ujar-ujar gitu ya. Jangan, kata orang-orang tua itu, para leluhur itu, sebaiknya kita itu ngeli nanging ora keli. Ya, kita menghanyutkan diri tapi tidak terhanyut. Menghanyutkan diri itu dalam pengertian kita mesti menjadi relevan dengan situasi di mana kita hidup, tetapi kita tidak dimakan oleh zaman. Kita melakukan sesuatu sehingga kita beradaptasi dan mengambil relevansi itu untuk keuntungan diri kita, untuk keluarga kita, untuk perusahaan Kompas Gramedia, untuk Bentara Budaya, dan untuk umat manusia secara umum. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari peluang yang sayang kalau kita tutup pintunya. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak Salsa. Terima kasih. Thank you so much Mas Iyam. Makasih banget nih Mas Iyam, Mas Helman, Mas Raya yang sudah memberikan nasihat dengan paksaan ya, mohon maaf loh. Dan juga sudah bertukar pikiran dan juga bertemu di tengah untuk membahas mengenai NFT dalam jurnalisme seni dan edukasi. Thank you banget udah bisa hadir juga teman-teman di sini dan untuk mendengarkan diskusinya. Palmerah You itu akan berlangsung setiap hari Jumat. Ini hanya pertama dari selanjutnya. Semoga kedua dari selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu di Palmerah You selanjutnya. Look forward to more educational discussions lagi bersama teman-teman di sini. Thank you and see you next time. Bye bye.